jalan-jalan enak. Dan seperti yang saya janjiin tadi, saya akan mengajak Anda untuk berwisata religi ke masjid yang bernuansa oriental, yaitu ada dua nih yang unik. Yang pertama Masjid Papanggo, dan yang kedua adalah Masjid Babah Alun. Dan semuanya itu ada di Jakarta Utara loh. Dan ini dia Masjid Papanggo dan juga Masjid Babah Alun di Jakarta Utara. Ya pemirsa, Masjid Babah Alun merupakan salah satu masjid yang berada di ibu kota DKI Jakarta. Tetapi masjid ini mempunyai keunikan sendiri. Nah, keunikannya adalah masjid ini dibangun di bawah kolong tol Wiyoto Wiono yang berada di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, ingin tahu seperti apa sih keunikan dari masjid ini? Langsung aja ikuti saya ke dalam. Come on! Masjid ini unik banget karena masjidnya berada di bawah kolong tol Wiyoto Wiono, tepatnya di Jalan Papanggo, Gang 21, RT 001, RW 007, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Dari luar masjid, kesan kental Tiongkok sudah terlihat. Kelihatannya dari mana sih? Nah, dari warna masjidnya, ada warna merah, hijau, dan kuning. Masjid ini juga memiliki luas bangunan 1.500 meter persegi. Nah, masjid yang sudah dibangun sejak Agustus 2017 silam ini mempunyai nuansa Tionghoa, di mana bisa dilihat dari bangunannya mempunyai warna-warna yang sangat cantik, yaitu warna merah, kuning, dan juga hijau. Dan keunikan lainnya adalah masjid ini mempunyai bangunan yaitu segi 8, di mana biasanya pada umumnya masjid lainnya berbentuk segi 4. Saat memasuki masjid, saya kagum banget karena suasana khas negeri bambu atau Cina begitu kental. Contohnya, terdapat 99 Asmaul Husna yang diberikan bahasa Mandarin. Nah pemirsa, saat saya masuk ke dalam masjid, di sisi kanan dan kiri saya terdapat kaligrafi bertuliskan Asmaul Husna yang dibubuhi oleh bahasa Mandarin. Tidak hanya itu saja, masjid ini juga bisa menampung 400 jamaah setiap harinya. Kebetulan tadi sih habis nganter barang ya, terus saya kira juga saya belum sholat zuhur, saya lihat di sini ada masjid di bawah kolong ya. Kayaknya boleh untuk sholat juga saya tadi di situ. Soalnya saya cari masjid sih nggak ada di sini. Oke mas, nah melihat masjid ini apa sih mas keunikan masjid ini dibanding masjid lainnya? Ini ya apa yang kayak di Cina-Cina gitu ya, kuning gitu, terus juga adem tempatnya, damai, ya. Juga bersih sih kayaknya. Jadi ya saya mau sholat di sini sih. Oke mas, nah mas sudah berapa kali sih sholat di sini? Baru sih, baru. Baru ya mas? Baru datang sih ke sini. Nah mas, untuk kedepannya sendiri kan mas sudah ke sini, terus sudah melihat kebersihannya, akan sholat di sini lagi nggak sih mas? Pasti kalau nganter daerah-daerah sini lagi ya. Masjid Babah Alun ini dibangun oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa, yaitu Muhammad Yusuf Hamka. Ya pemirsa, salah satu masjid yang menarik perhatian saya saat sampai di kawasan Jakarta Pusat adalah Masjid Lao Tse di kawasan Pecinan Pasar Baru Sawah Besar. Sekilas bangunannya tidak tampak menyerupai masjid, melainkan menyerupai sebuah kelenteng atau wihara. Masjid Lao Tse ini berada di deretan pertokoan dengan warna mencolok, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Ya pemirsa, selain Masjid Babah Alun yang terletak di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada masjid lain yang juga bernuansa oriental, yaitu Masjid Lao Tse yang berada di kawasan Pecinan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Masjid ini juga mempunyai keunikan karena bangunannya mirip seperti kelenteng masyarakat Tiongkok. Nah, ada keunikan lainnya juga, yaitu masjid ini tidak mempunyai menara dan juga kubah seperti masjid pada umumnya. Nah, ingin tahu sejarah lengkapnya Masjid Lao Tse ini? Nah, kalau ingin tahu langsung aja ikuti saya ke dalam.
Masjid ini didirikan pada tahun 1991 di dalam sebuah ruko. Pendirian masjid ini diawali dengan usaha dakwah di kalangan etnis Tiongkok di Jakarta. Di dalam masjid pun terdapat kaligrafi-kaligrafi yang dibubuhi dengan bahasa Mandarin, sehingga memudahkan mualaf-mualaf Tiongkok untuk membaca asma Allah. Subhanallah, pemirsa, di masjid ini mempunyai banyak sekali kaligrafi yang dibubuhkan bahasa Arab dan juga bahasa Mandarin. Dan hebatnya lagi, masjid ini kaligrafinya didatangkan langsung dari negeri tirai bambu, yaitu Cina. Selama bulan Ramadan, Masjid Lao-Tse rutin menyelenggarakan buka bersama setiap Sabtu yang dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Dan untuk Ahad, Masjid Lao-Tse menjadi ramai karena adanya kegiatan silaturahmi mualaf yang sebelumnya pernah diislamkan di Masjid Lao-Tse. Masjid ini mempunyai 4 lantai dengan luas 192 meter persegi dan daya tampungnya bisa mencapai 200 jamaah. Nah, pemirsa, masjid ini bisa dibilang mirip seperti ruko karena masjid ini mempunyai 4 lantai. Lantai pertama dan kedua digunakan untuk masyarakat yang ingin berjamaah di masjid ini. Lantai ketiga digunakan untuk sekretariat masjid, dan lantai keempat, masjid ini mempunyai aula yang cukup besar yang bisa digunakan untuk silaturahmi, terutama untuk masyarakat yang mualaf, terutama mualaf Tiongkok. Pada tahun 1994, masjid ini diperluas menjadi 2 ruko dan kemudian diresmikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Dan pemirsa, itu dia tadi perjalanan saya berwisata religi ke masjid-masjid yang unik dan indah di ibu kota DKI Jakarta. Terima kasih pemirsa sudah menonton program Jalan-Jalan Enak. Selalu saksikan program Jalan-Jalan Enak hanya di TV-mu, televisi muslim terbesar di Indonesia. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, sehingga dunia insya Allah bisa bebas dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.